Hai, welcome back semuanya. Menurut kalian, kuliah tuh penting gak sih? Podcast ini untuk kalian sedang sekolah, terutama untuk kalian yang masih SMA 3 nih. So, without further ado, let's start the intro. Hai, welcome back semuanya. Welcome back to Kuru Podcast. Welcome back CVV. Apa kabar? Baik, apa kabar? Baik. Masih dengan baju teddy bear-nya yang sangat ikonik. Akhirnya kembali lagi ke baju ini karena yang lagi dicuci. Gak apa, itu lucu. By the way, hari ini Ci, topik hari ini tuh merupakan topik lanjutan dari topik 2 minggu kemarin loh. 2 minggu kemarin tuh kita sempat ngebahas mengenai kalau misalnya kita salah jurusan, apakah kita harus langsung DO itu drop out, langsung memutuskan untuk cabut aja, atau apa sih pertimbangan yang harus kita lakukan kalau misalnya kita udah di pertengahan salah jurusan nih. Nah tapi nih hari ini podcast hari ini tuh spesifik untuk anak-anak yang mungkin sedang di bangku SMA ataupun yang lagi SMA 3. Ini kan awal bulan Agustus pertengahan bulan Agustus ya. Kan bulan depan bulan ini atau bulan depan ya? Bulan ini harusnya. Ini tuh bulan-bulan dimana anak-anak itu udah masuk sekolah lagi nih. Ada yang baru naik ke SMA, ada yang tingkat terakhir di SMA-nya, dan mungkin ada yang udah mulai persiapan nih bakal milih kuliah ataupun jurusan apa yang mau dipilih. Nah, gue mau nanya nih Ci. Dulu Ci, kan kita udah sempat bahas kenapa pada saatnya dulu lu pilih kuliah engineering. Kan itu himbauan dari orang tua kan. Tapi gue mau nanya nih, kenapa pada akhirnya specifically lu pilih farmasi sebagai pilihan lu? Dari sekian banyak mata kuliah engineering yang bisa lu pilih, kenapa specifically lu pilih farmasi gitu? Kadang-kadang orang mikirnya farmasi kan susah banget, semua hafalan gitu kan. Rumus kimia bahkan semua. Iya, dokterku tuh bahkan ada yang ngomong, saya mah paling males kalau suruh ngafalin obat gitu. Bahkan seorang dokter aja katanya capek soal farmasinya bener. Gitu. Kenapa akhirnya farmasi ya? Karena sejujurnya aku itu berpikir kalau aku tuh nggak mau kuliah yang science pertamanya, ya kan udah tahu science awalnya. Terus tapi kan kemudian ya mamahku. Kalau yang nggak tahu mungkin bisa dengar podcast sebelumnya. Sebetulnya kan nggak mau, tapi terus kan karena kayak aku bilang sebetulnya kan karena mungkin aku dikenal sebagai anak yang sekolahnya tuh berprestasi gitu ya, sehingga ya biasa kalau orang tuh kan pengen jadi dokter ya. Nih ya, untuk kalian tuh harus tahu orang tua Asia kan menurut gue paling aneh. Kenapa tuh? Kenapa? Mereka itu pingin anak-anaknya jadi dokter, tapi mereka paling susah kalau disuruh ke dokter. Lu sadar gak sih? Bener juga. Bapak lo gitu gak? Bener juga. Bener juga ya. Ini ya fun fact ya. Kan gue lagi di Medan nih. Kalau lu perhatiin kan suara gue lagi agak bindeng-bindeng dikit gitu kan. Itu tuh sebenarnya gue baru agak enakan lah, agak enak badan. Iya, sebelumnya tuh gue udah baikan justru. Iya, justru sekarang itu udah lebih baikan. Sebelumnya itu suara gue habis. Gue pilek, terus gak fit. Dan itu bukan hanya gue doang, sekeluarga gue kayak gitu. Nah, bapak ke mama ke gue kan gimana ya, udah rada-rada tua kan, maksudnya udah 50-an lah. Tentu aja imun mereka gak sekuat gue dong. Nah terus gue menganjurkan mereka itu buat ke dokter gitu kan, gue takut kan emak gue tuh kayak pilek tiap hari, terus kayak badan meriang kan, gue takut kan dia kenapa-kenapa kan. Terus gue bilang ya coba mama ke dokter aja, takutnya ada apa-apa kan, mana tahu kena COVID lagi atau kayak gimana, coba dicek deh. Terus beliau bilang gak usah, ini kan cuma pilek biasa, paling minum obat doang, minum Panadol, besoknya udah sembuh. Itu udah 3 hari berturut-turut beliau flu, gak sembuh-sembuh masalahnya. Maka gue nyariin ke dokter kan, dia gak mau ke dokter. Ironinya kenapa ya? Kenapa ya? Tapi semua anaknya kalau bisa suruh jadi dokter. Iya, apa gak takut tuh anaknya gak ada pasien? Iya, gak tahu, makanya itu menurut gue tuh aneh banget ya. Iya, makanya kembali lagi kalau lu nanya sama gue, kenapa gue
akhirnya farmasi karena ya selain ya mereka nge-push gue untuk ya kalau bisa dokter lah. Mungkin mereka akan sangat bangga ya kalau ada anak yang jadi dokter gitu. Tapi gue tahu gue nggak mau dokter. Gue tahu itu adalah komitmen seumur hidup yang gue nggak mau ambil gitu. Oh, lu nggak mau menolong orang itu kan, dokter itu kan pekerjaan yang mulia gitu. Menurut gue semua pekerjaan mulia Hari, tergantung cara ngerjainnya. bener. Ya kan. Nah, akhirnya gue mikir apa ya yang nggak jauh-jauh dari situ gitu. tapi sesuatu yang kayaknya kalau nanti itu kayaknya gue nggak harus lifetime commitment gitu. Soalnya gue merasa kalau dokter tuh udah pasti kayak ya gelar lu dokter dan lu pasti jadi dokter gitu loh. Menurut gue kalau dokter gitu. Tapi kalau yang lain kan masih bisa ya kompromi lah gitu lah. Jadinya ya mirip-mirip itu ya farmasi. Ya farmasi. Dan waktu mendekati gue lulus SMA 3 itu salah satu guru biologi gue tuh manggil gue. Gue diomelin lah kayak lu tuh gila ya nggak daftar negeri gitu loh. Dia bilang udah kamu daftar sana farmasi gitu. Oke. Oh beliau juga nyaranin lo buat ngambil farmasi gitu? Karena ya mungkin dia tahu aku kuat di kimia dan biologinya ya. Wih asik. Jadinya nggak karena gue lemah di fisika matematika, bukan karena biologi dan kimia gue jago banget tuh enggak, tapi karena gue lemah, gue tahu apa yang gue lemah aja gitu. Nah berarti kalau misalnya orang yang gak mau ngambil jurusan yang spesifik tuh kayak dokter, harusnya mereka nggak usah capek-capek kuliah dong kalau kayak gitu. Kalau misalnya dia mau kuliah, kalau misalnya dia mau jadi arsitek, ya tetap butuh kuliah lah. Kalau misalnya dia mau tahu cara ngebangun bangunan, ya butuh kuliah lah Hari. Lu sipil kan, lu tahu betapa bahayanya salah hitung kan? Iya sih. Tapi yang menjadi pertanyaan gue gini loh. Kan lu pernah dengar berita gak sih kalau misalnya sekarang itu untuk menjadi engineer di Tesla itu mereka gak perlu college degree lo. Terus Google juga memperlakukan hal seperti itu. Ya sebenarnya kan karena mereka didirikan oleh orang twisted aja kan sebenarnya. Tapi iya sih, maksudnya untuk pekerjaan spesifik engineer misalnya programming misalnya, mereka aja itu nggak butuh college degree gitu. Mana tahu nih jurusan-jurusan kayak gue nih, misalnya teknik sipil atau lain sebagainya, bisa aja mereka belajar dari course tertentu dan nggak perlu ngambil kuliah 4 tahun untuk belajar banyak teori. Tapi yang bahkan kita tahu tidak semua apa yang kita pelajari di perkuliahan itu dipakai pada saat kita udah masuk ke dunia kerja. Nah, jadi menurut lu sebenarnya kuliah itu penting gak sih? Mengingat banyak orang yang pada akhirnya kuliah itu mengingat pada akhirnya tuh orang kuliah karena menjadi sebuah keharusan. Dan pada akhirnya mereka malah jadi salah jurusan jadinya. Mending gak usah kuliah aja gak sih? Mending mereka ngambil course-course yang sesuai dengan minat mereka. Yang which is sekarang para perusahaan juga sudah mulai perlahan lebih mementingkan kompetensi daripada college degree kita. Pertama-tama akan ada tiga level untuk menjawab sampai ke pertanyaanmu. Pertama, apakah kuliah itu benar-benar gak kepake dari apa yang kita pelajari? Apakah kuliah itu benar-benar tidak akan kepake dari apa yang kita pelajari saat di kampus? Dari pengalamanku saat aku menjadi R&D di farmasi. Enggak juga. Itu pasti ada yang kepake. Enggak. Kepake banget justru. Oh. Karena aku R&D kan. Ya literally bikin obat gitu. Jadi teori banget sebenarnya. Memang nantinya ketika dipraktekkan itu memang pasti banyak yang harus kita ternyata kayak gini di lapangan kayak gini. Tapi untuk research and development the medicine itself itu theoretically based gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya pekerjaanmu itu adalah sesuatu yang ya banyak teorinya gitu ya. Mungkin kalau sipil kan mungkin ya itu kan tergantung mau dibangun di mana dan segala macam itu mungkin akan lapangan banget ya. Tapi kalau lab gitu kemungkinan sih ada hubungannya dengan teori gitu. Itu yang pertama. Jadi kepake atau nggak kepake, it's really connected to what you are doing on what domain lah gitu. Tergantung jurusan yang dipilih berarti. Yes. Ada jurusan yang memang banyak teori-teorinya itu memang kepake di dunia kerja. Yang kalau bilang seperti farmasi, kedokteran. Kedua, sebelum kita masuk ke pekerjaan ya, pertama-tama kan ini di level perpindahan dulu dari lo mau lulus, kemudian setelah lulus lo mau apa, kan itu dulu kan. Nah,
perkara pekerjaan itu kan nanti kan setelah ada gap ini kemudian oke, lo mau bekerja itu nanti dulu. Jadi dari sini lo kan lulus ya. Menurut gua tuh pada dasarnya dibagi jadi 4 golongan. Mau, nggak mau, mampu dan nggak mampu. Nah, orang yang mau dan mampu kuliah, orang yang memang mau dan mampu tetap ada kan gitu loh. Ya kan, memang orang ini mau dan ya punya kemampuan. Mampu itu 2 ya, secara finansial dan secara kemampuan akademiknya gitu. Memang mampu gitu. Ya udah, kalau memang mau dan mampu silahkan gitu kan. Lanjutkan loh. Kalian nggak perlu mendengarkan ini, stop di sini, silahkan. Terus bagi mereka yang nggak mau dan nggak mampu, ya udah, itu juga nggak ada masalah, ngerti gak? Gue emang nggak mau, ya gue emang nggak mampu juga, ya udah, gitu. Silahkan stop di sini juga, karena ini nggak relate gitu. Yang jadi masalah itu kan bagi yang mau tapi nggak mampu nih. Bisa 2, nggak mampu secara finansial atau nggak mampu secara akademiknya. Kalau memang lu nggak mampu secara akademiknya, ya lu sadar bahwa oke, berarti gue harus melakukan sesuatu di luar akademik gitu. Ya lu akan ya entah mulai berdagang, entah lu akan nge-apply kerja atau apa gitu-gitu kan. Ya itu lu tahu sendiri kalau itu kan. Lu tahu kalau udah nggak akademik jalur gue, ya gue jalur yang lain, karir gitu. Ya udah. Itu kalau nggak mampu secara akademiknya. Kalau nggak mampu secara finansialnya dan tapi lu masih mau kuliah, ya berarti lu cari cara. Either lu kerja dulu, ya salah satunya beasiswa, atau lu kerja dulu untuk ngumpulin duitnya, kerja malam, kan banyak caranya gitu. Nah kalau orang yang memang udah mau dan nggak mampu ini kan berarti kan soal tinggal lu mau ngambil apa di luar itu atau timing. Tinggal lu nunggu timing aja gitu. Kadang-kadang lu nunggu beasiswa kan juga mesti ada gap year gitu-gitu mungkin. Kan. Benar. Yang jadi paling masalah itu kan kalau dia tuh mampu tapi nggak mau tuh. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Orang manusia di ini loh, di golongan ini tuh yang paling jadi masalah. Setuju nggak? Setuju. Iya kan? Iya. Makanya mereka sering dibilang lu dan tuh nggak bersyukur. Alasannya bermacam-macam. Ada yang alasannya pokoknya nggak mau aja gitu. Iya, ada yang alasannya Bill Gates saja drop out, Mark Zuckerberg aja nggak lulus dari Harvard, drop out juga dan lain sebagainya. Bener. Dan ya intinya nggak mau aja, alasannya mah dibuat-buat. Intinya mah nggak mau, tapi mampu sebenarnya. Jadi sebenarnya secara kemampuan kepalanya ada, secara finansialnya ada nih. Iya benar. Makanya kan yang bikin lo kemudian in trouble with yourself and with your surrounding, with your family, with everyone gitu kan, karena lu sebenarnya mampu. Dan di era ini semakin banyak orang yang mampu, makanya kumpulan orang yang bermasalah ini jadi semakin banyak. Nangkep nggak? Iya benar. Kalau dulu kan yang mampu nih kan nggak banyak nih, karena kesejahteraan kita meningkat dan kesadaran pemerintah untuk membuka universitas kan semakin banyak gitu ya. Jadi kan pilihan semakin lebar dan sebenarnya gue bisa nih kuliah tapi gue nggak mau. Intinya kan nggak mau nih ya. Nah, kayaknya tuh kalau lu sadar dulu bahwa lu nggak mau, tapi lu mampu. Nah, dari situ tuh akan kemudian ketemu jalan yang lebih bener gitu daripada sekedar kayak lu denial kayak kuliah mah nggak penting apa-apa, nggak usah kesana dulu. Intinya lu nggak mau kuliah gitu. Oh berarti yang pertama kita harus tahu, kita tahu kita mampu tapi kita nggak mau dulu, bukan denial. Oh kuliah tuh nggak penting gitu. Jangan itu dulu ya kan. Jangan ke situ dulu. Berarti kita harus tahu kita mau atau nggak mau dulu ya. Iya. Oke. Karena kalau misalnya lu bisa memilih gitu ya, gue emang nggak mau. Itu kan berarti lu sadar lu punya kemampuannya sebenarnya. Ada uangnya tuh ada gitu, atau kemampuan akademiknya tuh ada sebenarnya, lu mampu lah gitu. Tapi lu emang nggak mau aja gitu. Nah menurut gue tuh kalau itu udah lu terima dulu nih, kedepannya nih pertanyaannya nih jadi lebih gampang. Oke, gimana tuh? Kok bisa? Menurutku pertanyaannya tuh, makanya kan lu sempat mikir kan, yuk ngomongin ini gitu kan. Gue mikir dulu ya Har. Kayak gitu ya proses kita membuat ini tuh kayak gitu, jadi lama. Dan itu bukan karena gini Har, gue tuh bukan gak mau ngebahas ini, gue tuh mau, tapi gue tuh merasa kayaknya pertanyaannya kok salah ya. Jadi pertanyaannya tuh bukan kayak apakah kuliah penting. Kayaknya kalau kita mempertanyakan itu ya Har, jawabannya tuh akan gini, the right question give you the right answer kan. You have to ask the right questions berarti. Iya, better question, better answer. Benar.
Iya kan? Ya makanya ada pertanyaannya pintar sekali itu kan sebenarnya ada gitu. Memang pertanyaannya cerdas gitu. Nah, menurut gue pertanyaannya tuh bukan kuliah penting gak sih gitu. Menurut gue jawab pertanyaannya yang tepat adalah apa yang menurut lu lebih penting dari kuliah? I think that will change the whole direction ya. Itu yang harus ditanyakan ke anak-anak sekolah sekarang yang lagi mempersiapkan diri untuk kuliah. Ya. Yang mungkin, mau lulus kan? Lulus dulu. Oh iya, lulus SMA. Yang lulus SMA terus mikir apakah gue harus kuliah atau enggak. Oke, sebenarnya apa sih yang membuat golongan anak-anak sekarang yang mampu tapi nggak mau berpikir kalau mereka itu nggak mau kuliah? Kenapa bisa mereka kepikiran gak mau kuliah gitu? Karena begitu banyaknya pilihan sekarang ya. Kalau dulu kan, dulu tuh gue terus terang pada saat lulus kuliah gue itu kan sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Itu kan media sosial belum segila sekarang lah. Mulai pada saat itu mulai lah. Friendster, oh my god tua banget. Facebook itu kan adalah tempat untuk berteman kan pada saat itu. Belum kebayang kayak kita bisa menghasilkan percuanan dari sana. Tapi kayak karena sekarang ini dengan adanya marketplace, YouTube dan segala macamnya, dan lu udah terekspos sama itu dari lu bocah gitu ya. Ya kebayang gitu loh kayak gak harus mau kuliah. Mau jadi creator, jualan. Sama gitu kayak gue gini ya, kayak gue ngerti kalian tuh kayak ngomong maksud gue sama Bill Gates juga gak kuliah kok, drop out gitu. Tapi menurutku tuh ada satu poin yang miss loh Hari. Yes, benar. Gue ngerti mereka drop out. Sekarang ya mereka memiliki gelarnya kembali. Tapi maksud gue ngerti mereka drop out. Tapi mereka itu drop out setelah mereka tuh tahu mereka mau ngapain loh Har. Ngerti gak sih? Kedua, kalau misalnya lo perhatiin, mereka tuh drop out dari Harvard loh. Nah, itu perbandingannya kan beda banget kan. Ya intinya gini lah. Intinya mereka punya kemampuan untuk menanggung risiko itu. Intinya itu kan. Sebenarnya itu yang mau kita bilang. Mereka punya power untuk menanggung risiko itu. Ya meskipun banyak sih anak orang kayak gak jadi apa-apa juga. Tapi kan maksudnya kayak ya bapak lo bisa punya privilege, anaknya juga gak jadi apa-apa. Banyak. Tapi maksud gue gini, saat dia masuk di Harvard, itu kan kemudian dia kan terekspos pada sekian banyak ilmu yang ada di situ pada saat itu ya. Kemudian dia mikir, ini nih panggilan hidup gue gitu kan. Sehingga kemudian karena dia sebegitu pengennya menjalani itu, sampai sebegitu berdedikasinya, sampai akhirnya terpaksa drop out gitu kan. Karena kalau harus kuliah, ngerjain tugas dan segala macamnya, ya kayak di ITB juga kita tahu betapa beratnya gitu kan. Maksudnya kayak gak mungkin gitu. Jadinya karena dia punya misi, dan untuk konsekuensi misinya itu dia harus drop out. Jadi jangan dibalik loh ya, dia tuh bukan karena pengen drop out kemudian semua orang oke untuk drop out. Dia tuh drop out karena begitu berdedikasinya dia untuk mengajar sesuatu yang dia mau gitu kan. Ada yang harus dikorbankan jadinya, dan edukasinya yang harus dia korbankan pada saat itu. Iya. Untuk menjawab pertanyaanku tadi, makanya kan apa yang lebih penting dari kuliah buat Mark Zuckerberg adalah people connected gitu kan. Ya makanya dia menciptakan Facebook pada saat itu. Iya kan? Itu kan yang membuat dia kayak sebegitu eager untuk, menurut gue lebih penting untuk membuat orang terkoneksi seluruh dunia gitu, sehingga itu lebih penting daripada gue kuliah gitu. Nah, ya kalau memang jawabannya itu dan lu yakin itu adalah jawabannya baik, ya kayak lu bilang, ya kenapa nggak ngambil course aja? Ya benar, kalau emang lu udah punya mission dan lu tahu apa yang lu mau lakuin gitu ya. Ya benar, kuliah juga nggak yang sebegitu membantu gitu loh, karena siapa tahu lu kuliahnya di sini belum ada jurusannya misalnya, ya kan? Tapi misalnya lu harus ngambil online course dari Harvard, kan banyak tuh sekarang online class gitu-gitu kan. Nah ya kan sekarang juga banyak online course dari big universities juga kan. Makanya itu juga yang bikin orang mikir, kenapa gue harus kuliah mahal-mahal gitu. Karena uang kuliah sekarang itu kan gak murah. Kalau online course kan gak harus ngeprint, gak harus daftar ulang gitu kan. Ya kan gitu-gitu ya. Maksudnya makanya kalau kamu tuh udah tahu mission yang akan kamu lakukan setelah kamu lulus kuliah, setelah kamu lulus sekolah, it's okay. Sama sekali gak ada masalah untuk kuliah tuh penting atau enggak, tuh udah gak lagi pertanyaannya gitu. Karena lu udah punya sesuatu yang mau lu kejar gitu. Oke, pertanyaannya gimana kalau misalnya orang itu memutuskan untuk tidak mau kuliah karena dia berpikir dia mau mencari sesuatu yang lain yang mungkin tidak akan dia temukan
kalau misalnya dia berkuliah. Terus? Jadi gak usah kuliah aja gitu kan? Iya, jadi dia memutuskan untuk tidak kuliah karena dia ingin mencari sesuatu yang lain yang mungkin tidak ada di perkuliahan. Nah, balik lagi. Apakah lu punya kemampuan untuk menanggung risikonya? Udah, balik lagi ke situ. Kalau memang misalnya lu, kayak tadi gue bilang, intinya gue gak mau aja gitu kan. Oke, kalau lu gak mau kuliah, apakah lu tahu apa yang lu mau gitu kan? Yeah. Enggak, gue gak tahu. Kalau yang pertama kan, oke, gue tahu, oke, good gitu. Nah, yang kedua, enggak, gue gak tahu, tapi gue tahu apa yang gue gak mau, yaitu kuliah gitu kan. Tapi kan tadi lu tahu apa yang lu mau, sekarang lu tahu apa yang lu gak mau, yaitu kuliah gitu misalnya. Terus kalau ditanya, oke, terus kamu mau apa? Gak tahu, tapi aku gak mau kuliah. Fine. Kemudian pertanyaannya cuma jadi, fine juga. Di umur 18 kalau kamu mau rebel, itu adalah umur yang tepat gitu. Itu adalah umur yang reasonable untuk rebel gitu. Oke, terus. Menarik. Dan menurut gue ya orang tua lu ya pasti ngerti lah di umur-umur sekian ya memang anak tuh lagi kreatif-kreatifnya gitu kan. Enggak, ada orang tua yang gimana gitu, malah dimarahi atau diusir dari rumah. Ya kalau dimarahin ya bisa aja, tapi kan juga ya pada akhirnya orang tua tahu kayak ya emang anak ini lagi nggak bisa diatur gitu. Ya iya gitu. Maksudnya kan 18 tuh kayak dimana lu orang-orang juga ya masih 18 gitu loh, maksudnya ngerti gak sih? Tapi kalau udah 28 tuh kayak 28 gitu. Beda, ngerti gak? Pressure-nya aja yang beda. Jadi maksudnya 18 tuh adalah dimana lu masih punya waktu sangat besar untuk melakukan kesalahan gitu. Jadi kalau misalnya lu benar-benar gak mau, fine. Pertanyaannya tuh jadi lanjut gitu. Oke. Apa itu? Apakah lu punya sesuatu yang lebih penting dari kuliah? Gak ada, tapi gue gak mau gitu. Oke, fine. Lu bisa menanggung risikonya gak gitu? Oke. Kalau misalnya pertanyaannya adalah lu gak mau kuliah, oke. Lu mau kerja gak? Tapi gue gak tahu mau kerjain apa gitu kan. Lu tapi gak mau kuliah juga, kan banyak yang gitu tuh. Terus oke, apakah lu punya kemampuan untuk menanggung risikonya? Maksudnya kayak apakah keluarga lu terdampak? Apakah lu bisa makan? Apakah kemudian kalau misalnya apakah lu sanggup menahan lihat teman-teman lu maju dan lu tuh tetap di tempat gitu? Itu konsekuensi yang harus ditanggung juga loh. Kalau lu punya kemampuan untuk menanggung itu, ya itu adalah konsekuensi dari keputusanmu yang harus kamu tahu dulu. Tapi intinya ya yang mau aku bilang adalah don't pursue nothing. Itu paling bahaya. Don't pursue nothing. Atau mungkin ketidakpastian kali ya. Ketidakpastian. Lebih ke kayak jangan tidak melakukan apa-apa. Oh. Kalau ketidakpastian itu masih relatif ya. Karena mungkin kalau misalnya lo mau mulai bisnis di umur 18 kan itu ketidakpastian juga. Tapi tapi kan lo melakukan sesuatu. Iya, tapi doing nothing itu yang bahaya ya. Iya, lo cuma bangun, mikir, tidur gitu. Bangun, mikir, tidur. Capek, akhirnya lo jadi ngelakuin hal yang aneh-aneh. Kayak nonton, terus komen di Instagram artis, ngebully orang. Jadi kayak Tapi ya fun fact aja, ini berdasarkan pengalaman gue ya. Dan mungkin lo bisa relate juga. Kita itu nggak bakal bisa menemukan sesuatu kalau misalnya kita nggak doing something gitu. Kalau misalnya kita cuma duduk diam, berpikir doang, gue harus kerjain apa, dan tidak kuliah, itu kita nggak bakal nemu jawabannya, bener gak sih? Ya makanya justru itulah mungkin karena orang tua tuh udah tahu kayak kalau lu semakin gak ngapa-ngapain, lu semakin gak tahu apa-apa, lu semakin akhirnya lu jadi gak punya, kan harapan itu kan muncul dari pursuing ya, karena lu mengejar sesuatu lu punya harapan gitu. Dan ketika lu gak ngejar sesuatu lu jadi hopeless gitu kan. Dan lu gak tahu apa yang lu mesti kejar, itu udah hopeless banget. Nah terus karena lu gak mengejar apa-apa, lu gak punya path yang lu punya, kayak gak punya jejak, bekas jejak gitu, dan akhirnya lu jadi anxious, apa sih? Bukan resah. Resah. Emang resah? Kayak jadi bingung gitu. Ya bingung. Kayak anxious. Jadi gitu lah, jadi bingung karena gue tuh udah gak ngapa-ngapain, terus gue juga gak punya track record gue tuh hidupnya apa. Jadi lo udah hopeless, lo feeling lost lagi. Nah itu tuh. Nah makanya mungkin bukan quarter life crisis tuh. Kan, early life crisis itu. Iya, early quarter life crisis. Early quarter life crisis. Itulah kenapa mungkin karena orang tua tuh tahu
betapa bahayanya tidak melakukan apa-apa dan tidak membuka dunia, makanya mereka mungkin ya udah kamu setidaknya kuliah dulu sehingga ketemu orang, mungkin kalau ketemu orang kan kayak denger oh teman kayak gini, oh ternyata dunia sekarang, oh ternyata banyak temen ya. Gue masuk ITB tuh udah kayak membuka horizon gue ya, karena itu kan se-Indonesia gitu kan. Iya. Terus juga misalnya ini untuk orang yang mampu kuliah ya. Ya kan nih yang gak mau tapi mampu nih tadi loh. Iya. Mampu berarti kan kamu bisa kuliah. Makanya orang tua kayak ya nanti kamu akan ketemu teman, nanti kamu akan ketemu kolega, akan ketemu mungkin partner bisnis ya. Kayak kita sekarang kan juga ketemu kan di kuliah kan gitu loh. Terus juga mungkin nanti kamu bisa, ya mungkin siapa tahu kamu suka sama apa yang kamu kuliahin, sama apa yang kamu pelajari kan. Makanya orang tua kan kayak tersesat di jalan yang benar ya. Iya, intinya tuh kan jangan gak ngapa-ngapain gitu loh Hari. Intinya tuh itu doang sebenarnya. Lu lulus ya. SMA tuh kan ya itu normal untuk lu nggak tahu kan, orang mesti anaknya kan bilang ya kan aku memang masih kecil, aku nggak tahu dong aku mau apa. That's the point gitu kan. Karena orang tua tuh mengerti bahwa kamu tuh belum punya cukup pengalaman dan pengetahuan dan referensi untuk kemudian menjadikan apa ya data atau based atau reason untuk kamu melakukan sesuatu, sehingga kemudian ditambahin kan dengan kamu dikuliahin gitu. Jadinya kalau misalnya lagi kalau emang kamu nggak mau dan kamu juga nggak tahu, aku tuh nemu aku lupa siapa anaknya, tapi aku nggak tahu namanya sih. Jadi ada anak yang nggak mau kuliah tapi dia tuh nge-apply ke sebuah perusahaan untuk jadi bikinin konten ke perusahaan itu untuk ngebiayain dia keliling dunia gitu, untuk kenalan sama manusia-manusia di pelosok-pelosok. Jadi misalnya dia ke Ceko gitu ya, dia tuh masuknya nggak ke kotanya tapi ke Republik Czech itu loh, tahu kan? Ke pedalamannya kayak gitu-gitu untuk mengetahui orang sana tuh hidupnya kayak apa gitu. Tapi dari dia kecil tuh dia punya skill untuk ngerekam. Untuk dia tuh bagus untuk soal ini pengambilan gambar, videografinya gitu. Nah kalau misalnya kamu udah punya itu dan kamu pengen mengembangkan itu, meskipun kamu cuma tahu, aku sebenarnya nggak tahu sih, aku cuma punya pegangan, aku suka ini gitu. Ya silahkan cari caranya gitu. Intinya tuh jangan nggak ngapa-ngapain doang sih Hari. Kuliah mau nggak kuliah tuh terserah, tapi ini loh yang paling penting tuh don't do nothing. Oke, terakhir nih, kalau gitu lu nyaranin gak sih orang itu buat kuliah? Kalau misalnya kembali lagi, kalau kamu intinya kan kalau yang mau udah gak usah diurusin ya. Kalau yang untuk orang yang mampu tapi nggak mau, lu nyaranin gak sih mereka lebih baik kuliah aja lah daripada lu do nothing gitu? Lu nyaranin gak sih mereka untuk kuliah? Kalau lu bener-bener nggak tahu dan lu nggak punya data apapun gitu yang bisa lu jadikan pegangan gitu, dan lu mampu untuk kuliah, silahkan kuliah sih. Mending lu kuliah. Mending lu kuliah daripada lu lost, karena itu lebih bahaya. Aku ngerti sih mereka ngomong kayak you find yourself in loss gitu kan. Iya bisa, tapi ya kembali lagi lu juga harus persiapan untuk itu. Tapi kalau misalnya lu nanya ke gua, siapa tahu lu merasa lost waktu kuliah juga kan. Itu bisa jadi double edge sword loh. Iya. Jadi itu harus hati-hati. Kalau misalnya dia memang kayak pingin lost dulu untuk kemudian menemukan dirinya, bisa. Tapi kalau lu nanya sama gue, kalau lu punya kemampuan, silahkan buka horizonnya di kuliah gitu. Perkara nanti kalau misalnya kalian sepanjang kuliah menemukan, oh kayaknya aku mau ini gitu mikirnya. Kalau salah jurusan juga nggak apa-apa nantinya. Itu beda kasus lagi ya Hari. Kayaknya kalau orang-orang yang udah nggak mau kuliah ini kan pasti merasa salah jurusan ya Har. Oh itu udah pasti. Kan udah nggak mau. Lah kan udah nggak mau. Nanti kalau misalnya udah salah jurusan, kan pasti dia nggak mencari tahu lah. Berarti nanti kalau misalnya udah salah jurusan baru beda kasus lagi. Seperti apa yang kita bahas di 2 episode sebelumnya. Iya. Kalau lo kemudian merasa sangat salah, terus lo menemukan sepanjang kuliah lo menemukan apa yang lo mau, itu tuh udah beda cerita lagi dari awal. Kan udah ada waktu berjalan lo Hari, ngerti gak sih? Di titik ini tuh lo nggak tahu lah. Setelah waktu berjalan, lo tahu. Ya silahkan diambil keputusan gitu. Yes, benar banget. Dan ini mungkin suatu kutipan yang aku belajar dari seorang neurosurgeon namanya Ryu Hasan. Kalau misalnya Ci tahu, dia tuh salah satu neurosurgeon. Dia tuh pernah bilang kayak gini, tugas kamu sekolah itu bukan untuk menjadi apa-apa, dan tugas kamu dan kuliah itu juga tidak menjamin kesuksesan kamu. Tapi kuliah ataupun sekolah itu memperbesar kamu untuk mempunyai hidup yang layak.
Jadi tujuan kita kuliah dan sekolah itu bukan untuk sukses, tapi untuk membuat kita punya chances untuk memiliki hidup yang lebih layak. Dan seperti yang kita diskusi sebelumnya, bisa aja dengan kuliah kita menjadi tahu sebenarnya itu kita itu mau menjadi apa. Ya, setuju aku. Ya, mungkin seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih belum kuliah nih, masih duduk di bangku SMA dan bingung, apakah gue harus kuliah, terus mau milih jurusan yang seperti apa. Yang terpenting adalah kalian harus do something. Itu pertanyaan lebih tepat daripada kuliah itu harus penting atau tidak. Jadi mungkin ini bisa menjadi suatu bahan pertimbangan yang bagus untuk kalian yang masih ragu nih, apalagi untuk kalian yang duduk di SMA 3. Dan mungkin itu aja untuk episode hari ini, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya minggu depan. Bye bye. Bye.